Oke, ngombe sih. Loh, kok ngombe toh? Loh, nyapa tuh? Ngombe kok dhewe kok. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Orang yang didatangi Gus Nur Samsun ini adalah Gus Mukti, seorang dukun santet yang ingin membunuh Gus Nur Samsun. Gus Mukti tidak terima atas aksi Gus Nur Samsun, yang biasa membuat konten YouTube memberantas para dukun santet. Nama baik para dukun menjadi rusak akibat konten dari Gus Nur Samsun itu. Padahal menurutnya, konten tersebut hanyalah rekayasa, dan juga merupakan pembohongan publik. Lalu apakah yang akan dilakukan Gus Nur Samsun ketika tahu bahwa dia akan dibunuh oleh dukun Gus Mukti itu? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Saya Nur Samsun GNS. Oh, awakmu. Enak apa perlu? Ngomong rasa ado-ado ini loh. Lha iki omahku lha apa? Omahmu. Ya biasa wae. Aku kan pengen bertamu aku. Besok kowe aku luwak wong, iki ora patut. Lagi nggo apa kuwi? Ngombe nyapa to? Ombe ngelak. Jaluk ya. Ombinane apa kuwi? Iki delok dhewe saya ngerti ora. Celah-celi bocah. Coba buat ngarep. Rumah ora patut. Lah cangkemmu sing ngesek bengak-bengok kok. Aku. Bengi-bengi mabuk. Sahabat yang berbahagia, kisah ini berawal dari Gus Mukti, seorang dukun santet yang menelepon Gus Nur Samsun, yang mana Gus Mukti meminta agar Gus Nur Samsun berhenti dari membuat konten YouTube memberantas dukun santet. Gus Mukti ini ternyata dukun yang sering menonton konten grebek dukun yang dilakukan oleh banyak tokoh spiritual ilmu hikmah, termasuk konten grebek dukun Gus Nur Samsun. Akan tetapi, Gus Mukti tidak percaya bahwa konten tersebut adalah nyata. Dia menuduh bahwa konten yang banyak diupload di media YouTube itu adalah settingan atau rekayasa. Namun yang paling menjadi Gus Mukti ini tidak terima adalah efek dari konten tersebut, yang mana para dukun santet menjadi sangat rusak nama baiknya, karena masyarakat menjadi mempercayai bahwa mengapa dukun diberantas itu adalah karena telah melakukan hal yang sangat buruk dan jahat, sehingga banyak warga masyarakat yang kemudian menjadi sangat membenci para dukun. Padahal menurutnya, para spiritual itulah yang malah menipu dan melakukan pembohongan publik. Apa yang mereka lakukan itu adalah settingan atau rekayasa. Mereka membuat konten tersebut hanyalah untuk mencari uang, dan biar dikenal masyarakat sebagai orang baik yang memiliki ilmu yang luar biasa. Sebab itulah Gus Mukti tidak terima, dan kemudian menghubungi nomor handphone Gus Nur Samsun. Gus Mukti ingin bertemu dengan Gus Nur Samsun, dan memintanya untuk berhenti membuat konten memberantas para dukun. Dan karena diundang Gus Mukti, itulah Gus Nur Samsun kemudian memenuhi undangan tersebut, dan mendatanginya di rumahnya. Maka bertemulah Gus Nur Samsun dengan sang dukun santet Gus Mukti itu. Dan ternyata, Gus Mukti adalah dukun yang biasa mabuk minuman keras. Tampak ada sebotol miras yang ada di tangannya.
Bahkan di hadapan Gus Nur Samsun, dengan santainya dia meminum minuman setan itu. Lalu apakah yang akan dilakukan Gus Nur Samsun setelah bertemu dengan Gus Mukti sang dukun pemabuk tersebut? Dan apa pula yang akan terjadi dalam misi Gus Nur Samsun kali ini? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Awakmu rene, tak undang rene, tujuane. Ya. Delok settingan YouTube ke settingan ora. Settingan? Wong ngono iku jenenge padha apa kancane? Samsudin nggih, sing jare ngaku-ngaku putune balamu. Yo. Ya saya nggak tahu, nggak kenal dia kok aku kok. Yo, ngono iku jenenge penggodaan publik. Apa Loh. kancane pesulap merah? Yo. Loh, gini loh, apa hubungannya? Si siapa itu? Yang siapa tadi yang Samsudin ya Om. itu saya nggak kenal itu. Terus sampean bilang siapa tadi pesulap merah? Iya. Ya, saya temannya. Tapi saiki dukung sapa? Dukung pesulap merah berarti. Dukung Gus, yo an. Dukung Kiai. Dukung sing dukung. Oh, dukung pesulap merah berarti ya dukun kuwi ya. Lah kok iso dukung dukun? Yo iya lah pesulap merah golone musuh dukun ya toh. Pesulap merah musuh dukun. Iya. Perasaan pesulap merah nggak musuhin dukun deh. Iya delok kayak YouTube settingane ngono kayak. Aku kok jadi pusing ya, ini kalian salah paham ini sampai ini. Pesulap merah itu mengedukasi masyarakat, memberikan pemahaman kepada masyarakat. Dukun, oknum dukun itu kalau nggak cabul nipu, itu ya. Kalau nggak cabul nipu nih. Nah, sampai kan Gus. Nah, kalau Gus itu ya harusnya tahulah mana yang benar mana yang salah. Saya tidak sarankan ngomong. Awakmu ini tak undang ini pengen adu ke setem. Loh, saya itu nggak. Mungkin dari Gus. Saya Gus itu karena dari kecil memang dipanggil Gus, gitu. Nah, karena saya bagus, ganteng. Aku ya bagus. Bagus kok kelenteng no. Nah, aku bagus, ganteng. Nah, sampean bagus, kelenteng. Iku. Nah, YouTube-ku itu settingan kabeh. Semua itu settingan. Itu paham. Jadi apalagi mau diributkan? Ya settingan tuh kok yo apa ya? Temenan koyo ngono. Ngono kok nyepelek nang jenenge. Nyepelek siapa? Nah aku ora trimo koyo ngono iku. Loh, aku enggak. Saiki rene adu ke setem ae. Sopo sing luwih sekti? Gini loh, Gus. Gus siapa namanya? Gus Mukti. Gus Mukti, begini. Kalau namanya Gus Mukti itu berarti Mukti itu kan baik, bagus, ya kan? Anjir bagus. Oh, bagus, baik. Baik. Tapi kok mabuk kok baik? Yo sampe iki bareng yo. Kok aku pusing ya jadian ya? Gini loh, Gus atau wedus? Enggak nyepelek, no. Aku kan tanya, Gus atau wedus? Gus siapa? Gus Mukti. Gus Mukti. Oke. Gus Mukti, saya kan di YouTube kan sering bilang, semua video saya itu settingan. Tapi kok yo awon niku lho. Lah, Lah apa tarunge saiki? Lah. Pakai fisik apa kaseten? Loh. Milih. Ya. Tak siapno kabeh ning gone. Lho, tak siapno papane. Iki duduk omahku anjene. Lah ini- Aku ora ning kene. ini rumah Yo siapa? mbahku. oh rumah mbahmu, Iya. kakekmu. Iya. Terus rumahmu mana? Mahku Bojonegoro. Bojonegoro. Terus kenapa ngajak ketemu kok malah di sini? Yo ben netral gone. Oke, netral. Lah kalau kenapa nggak di rumahmu saja biar orang-orang tahu sih? Kalah gone di omahku. Oh, kalau ditarung di rumahmu kalah. Kalah. Mesti kalah. Tapi kalau di sini kamu yang kalah. Lho yo gak mesti tetep aku sing menang. Apa? Nah, kalau sampai tarung sama aku berarti harus menerima resikonya dong. Lho, tetep tak tompo kowe nek. Oh, berarti menerima resikonya kan? Tak tompo. Oke, resikonya kalau sampai tarung sama saya itu termasuk sampai itu Gus dobol. Lho. Gus settingan juga. Ya emang settingan, ya apa? Ya kan settingan kan? Sampai settingan kan ketemu sama saya? Tak setting sampai tak telepon. Loh, kok settingannya di telepon gimana? Lho kan sampai tak telepon lho, tak rene telepon rene. Ya juga sih. Nggak, berarti itu settingan. Lah tapi nek lagi setting, apa iso ketemu? Mumet. Ini lebih pintar dari saya ini. Tak kira nggak kayak gini orangnya. Gini loh, Gus apa mau? Gus Mukti. Gus Mukti. Eling-eling. Ya, Gus Mukti. Berarti sampean settingan mengakui kan? Karena sudah telepon. Oh iya. Terus ketemu di sini, Sherlock tadi. Nah, berarti itu udah disetting kan? Oke, bisa diterima masuk akal. Terus nantangnya ini settingan nggak? Loh, yo nek kene nyapa di setting, yo apa nek ilmu adu ilmu. Berarti beneran? Lho beneran. Aduh, mati aku. Tapi aku maunya settingan. Yo asli kok settingan yo apa? Soalnya YouTube saya itu settingan semua. Aku ora trimo. Nggak terimanya di mana sih? Salahku di mana sih? Lho iku kok yo ngene wong wis mundur-mundur geblak. Lah itu kan dukunnya settingan juga. Ya aku gak trimo pokoknya, pengen nantang. Sampai itu dukun atau enggak? Aku Gus. Oh, Gus. Ya.
Ya Gus, dah sabar Gus. Gus itu harus sabar, yang galak itu saya saja. Saya kan preman Gus. Lah Gus kok pakai kembang-kembang kayak gini buat apa ini? Lho ngomong kene iki serti kabeh aku ki Gus. Dadi iso kabeh ngene iki ngomong njaluk tulunge ning aku padha ae. Oh, berarti Gus itu kalau ada tamu minta tolong itu sudah pantas dipanggil Gus. Ya ngomong kene iki boten Gus kabeh wis. Bapaknya Kiai enggak? Aku Gus. Enggak, bapakmu Kiai enggak? Enggak, Kakekmu Kiai enggak? enggak. Kok Gus ya? Dapat dari mana Gusnya itu? Ngomong kene nyelak aku Gus. Oh. Iya sih. Ya udah. Gini. Kalau begitu kan antara kita berdua, jangan melibatkan nama itu, siapa itu. Nggak perlu. Kita berdua saja yang diobrolin. Oke, nanti sih. Loh. Kok ngombe toh? Lho, nyapa to? Ngombe ku dhewe kok. Gus. Ini loh, Gus. Udahlah. Kita jadi saudara saja. Gak iso. Jadi sedulur. Mau? Nggak perlu musuh-musuhan. Pokoknya aku dua kesepen sih. Saya tidak membodohi masyarakat, saya tidak membodohi publik. Terus apa lagi? Kakek ngomong ayo. Sabarlah. Terus ini mau berantem apa sih? Lah ayo. Berantem. Kok adu kesepen jaremu. Atau fisik? Iya. Nah, sampai nonton YouTube saya itu ada nggak yang adu fisik? Wes nek adu fisik ayo adilmu. 1 tambah 1 berapa? Sakarepku ning Jawa 15 yo oleh. Aduh. Udahlah kita jadi saudara aja ya. Gak iso. Jadi sedulur. Sayo diadu sik iki. Iki pengen tak iber ning sampeanmu. Ya udah, gini saja. Tapi ada syaratnya loh ya. Syarat apa meneh? Yang pertama singkirkan dulu ini barang-barang ini. Kayak ndi? Ini pinggir sana. Aku ngomong. Loh. Ya nggak apa-apa dikongkon sekali-kali. Gini loh. Terus iki Syarat yang kedua belum. Syaratnya ada 3. akeh men. Telu tok sithik yo. Cuk, yo. Kok cuh piye to? Kakean syarat iki. Enggak. Syarat yang pertama kan bisa menjalankan. Syarat yang kedua, kalau sampean kalah, sampean harus tobat. Syarat iku sik ndang pentingnya adu dhisik. Sanggup nggak menyarat syarat kedua? Lah nek aku menang terus apa balike? Ya sampean minta apa? Saya mau berhenti YouTube nggak apa-apa, saya berhenti. Ngono. Ya, Ogah kendengen iki. oke dengan apa? Nyawamu. Nyawa saja. Iya. Nyawa saya buat apa? Aku pajang nang dinding ngono lho. Sirahmu nak candal ini ngono. Kepalaku mau ditaruh di Iya. dinding. Oke, saya terima. Kalau saya kalah, potong leher saya taruh di atas, ya. Terus, apa meneh syarat yang ketelu? Syarat yang ketiga, syarat kedua, sanggup nggak sampai tobat? Lho, lan terus kan imbalane nak iku sing kalah aku. Nah. Lah nek sing menang aku. Enggak, saya menang sampai kan kepalaku. Heeh. Kalau saya yang menang, sanggup nggak sampai tobat? Wis sanggup. Oke. Lho padha jentele kok. Oke, syarat yang ketiga, yang terakhir nih. Sampai harus berhenti dari kelakuan-kelakuan seperti ini, dari miras dan sebagainya. Sampai harus hijrah, sholat, ngaji dan sebagainya. Ngomong terus nek mau. Loh, sanggup apa enggak? Tak lakoni kabeh nek kirane iso menang karo aku. Ayo cepet diserang. Kok gitu terus? Loh, ini ngapain nih kayak gini? Kejang ayan ya dia. Gus, ayan kamu Gus. Kejang-kejang ya? Oh, dia pura-pura manggil jin, setan. Jin koren dia. Kon rene karo sapa? Hah? Rene karo sapa kamu? Lah sampean siapa? Lah aku Gus. Oh, masih Gus berarti. Tak kira kesurupan. Aduh, aku sama siapa tadi? Iya. Sama kameramen. Ora, wong liya ono iki. Nggak ada, saya nggak bawa orang kok. Lah aku kok bujer ini lho. Gujer itu apa? Kok iket lho kok tali ini. Kapan? Mau. Loh, saya nggak ngiket kok. Lah aku kan ngene ini. Lah itu sampean kejang-kejang itu tadi itu ayang. Oh, ya. Nek. Lah terserah. Oh, nggak terima, ya udah ayo. Katanya Gus. Awakmu ini mesti gobol, gak mungkin awakmu tok. Aku nggak bawa temen. Gus. Gak mungkin. Gus. Gak mungkin ini. Dibilangin kok. Gus. Kok cik terus saya. Harus apa awakmu? Aku sendirian sama kameramen ya men. Ya. Nah terus sama siapa?
Kowe nggo kanca mesti. Enggak, Mas. Iya. Lah sampean tahu dari mana? Aku jek kok gujer iki mau. Enggak kok. Iya. Aku enggak ngiket sampean kok, aku enggak bawa tali kok. Katanya punya ilmu, mana punya ilmu? Aduh. Ayo, kok ame-ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam Gus. Siapa mau? Gus siapa namamu? Gus Mukti. Oh, Gus Mukti. Tuh namanya nyerang itu kayak gitu, nyerang kok nggak bisa-bisa. Kenapa nggak bisa nyerang dari tadi? Hah? Ilmunya nggak bisa lepas gitu, los gitu. Ya udah, saya tak nyati aja wes, nggak ngelawan wes. Coba keluarkan, aku pengen nyoba aku. Ayo. Iki awakmu mesti gak nggawa bolo iki mesti. Aku nggak bawa temen. Iya nggawa bolo. Aku nyerang awakmu gak kena iki mau. Lah nyerang kok gitu, yang nggak kena nyerang itu dilepaskan, jangan gini-gini. Kenapa gini-gini? Ora iso. Emang ada yang nahan? Awakmu ana sing benteng, gak iso. Ana sing bentengi, banteng kelis. Ibu sapa jenenge karo? Jenenge Pak Iman. Ayo mana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kunjat sifatin cahya agung cahya mulia sifatin Allah. Nurku hiya nur Muhammad rupaku amat dengan jagat gede jagat cilik saya dengan kerso saya dengan sabda tidak kersane Allah bika kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayo mana? Keluarkan. Bismillah. Sifatin Allah nurku Muhammad rupaku amat jagat gede jagat cilik saya dengan kerso saya dengan sabda tidak kersane Allah bika kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah Akbar. Allah Akbar. Ampun. Kenapa ampun? Kenapa ampun? Ampun. Kenapa ampun? Aku siapa nih? Awakmu sakti tenan. Hah? Siapa yang sakti? Awakmu sakti tenan. Awak di seduluran wis. Hah? Awakmu sakti tenan iki. Tadi ngajak apa? Seduluran? Wis. Tadi tak ajak jadi sedulur nggak mau. Sekarang ngajak jadi seduluran. Hah? Dukun Gus Mukti itu terlihat sangat sombong di hadapan Gus Nur Samsun. Bahkan, dia sangat bernafsu ingin membunuh Gus Nur Samsun. Akan tetapi, kesombongannya ternyata tidak sehebat ilmu yang dimilikinya. Ketika dia berusaha menyerang Gus Nur Samsun dengan ilmunya, tiba-tiba dia tidak bisa melakukannya. Kekuatan hebat Gus Nur Samsun, dengan diam-diam mengunci kekuatannya, sehingga dia seperti tak bisa bergerak. Dan ketika Gus Nur Samsun menyerang dengan ilmu pamungkasnya, sang dukun itu langsung terkapar tak berdaya. Setelah itulah dia langsung menyerah, mengaku bertobat, dan ingin bersaudara dengan Gus Nur Samsun. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Dan tentunya kami berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Akhirul kata, putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.